yang terakhir yang saudara dan saya bisa belajar adalah mari kita mengambil keputusan. Hidup di dalam kerajaan Allah adalah keberanian untuk mengambil keputusan dengan cara pikir yang benar. Dengan pengenalan terhadap Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, keberanian untuk mengambil keputusan yang benar. Berdasarkan cara pikir yang benar dan berdasarkan pengenalan yang benar terhadap Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa belajar dari orang yang ketiga. Orang yang ketiga nggak kerja apa-apa. Dia nggak mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia terima. Dia nggak peduli. Di dalam perumpamaan yang kita baca dibungkus. Di dalam perumpamaan tentang talenta itu ditanam, artinya disembunyikan. Saudara, seorang penafsir mengatakan ini adalah tindakan ini bukan tindakan minimal untuk mengamankan harta kekayaan. Jadi tindakan minimal untuk mengamankan harta kekayaan pun bukan. Kelihatannya dia simpan, tetapi ini bukan tindakan minimal. Pada masa itu orang kalau punya harta kekayaan, kalau dia malas kerja, minimal dia kasih kepada orang yang Tuhan Yesus pakai perumpamaan ini menjalankan uang. Jadi sudah saya punya uang, harta ini saya kasih ke dia supaya dia yang kerja. Nanti kita bagi hasil. Itu biasa pada zaman itu. Tetapi dia memilih untuk simpan. Sehingga tidak terjadi perkembangan sama sekali. Dia tidak peduli, dia tidak mau melakukan tanggung jawabnya, tidak kerja apa-apa. Pertanyaannya kenapa? Ayat 20 memberi petunjuk kepada kita mengenai kesalahan berpikir. Mari kita lihat ayat 20. Hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, rapi sekali. Kenapa? Cara pikir ayat 21, sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kejam sekali kan. Mengambil yang Tuhan gak taruh, menuai yang Tuhan gak tanam. Bagi saya ini semacam cara pikir yang salah. Ini seolah-olah dia bilang begini, Tuhan, saya tahu siapa Tuhan. Kalau Tuhan kasih satu mina, saya pakai ini untuk dagang, rugi, saya dihukum. Karena stagnansi aja kejahatan kan. Jadi kalau saya kerja, lalu rugi saya dihukum. Kalau saya untung, semuanya untuk Tuhan. Karena saya harus kerja keras untuk kemuliaannya Tuhan. Jadi untung semua Tuhan punya, rugi saya dihukum. Bahasa kasarnya kita hari ini itu, saya kerja keras tapi saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa ini. Lalu apa jawaban Tuannya? Katanya kepada orang itu, dalam ayat 22, hai hamba yang jahat. Aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Dia menolakkah tuduhan ini? Tuannya bilang, terus kenapa? Dia nggak bela diri, enggak, kamu salah. Dia nggak bilang begitu. Kalau saya pakai bahasa kita hari ini, saya kerja keras tapi saya tidak dapat apa-apa. Tuannya jawab, memang. Memang kamu kerja keras dan kamu nggak dapat apa-apa. Seolah-olah dia mau bilang, memangnya saya punya kewajiban memberi upah kepada kamu. Bapak Ibu, kadang-kadang muncul pemikiran yang picik seperti ini dalam pikiran Bapak Ibu juga saya. Saya pakai kata kita berarti, saya sudah kerja keras kok, saya nggak dapat apa-apa. Saya mau tanya, apakah Tuhan yang memberi hidup kepada Bapak Ibu dan saya dan yang memberi segala sesuatu yang baik kepada Bapak Ibu dan saya itu masih wajib lagi memberi upah kepada kita untuk kerja keras kita? Waktu Tuhan dealing dengan Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tapi kan yang terimplikasi di situ, kalau kamu tidak makan, kamu tetap hidup. Tapi kenapa Tuhan nggak ngomongnya? Karena dia nggak punya kewajiban memberi upah kepada Bapak Ibu dan saya. Hidup saja sudah bagus. Mendapatkan hal-hal baik yang hari ini kita rasa kita punya, itu pun harusnya Bapak Ibu dan saya sudah bersyukur. Lalu apa lagi yang mau kita minta, kita mau tuntut dari Tuhan? Maka Tuhan tidak bantah kalimat itu. Dia bilang memang aku demikian. Karena aku berhak untuk mendapatkan semua di dalam hidupmu. Kadang-kadang kita menuntut Tuhan untuk memberi lebih dari apa yang pantas saudara dan saya dapatkan. Dan hari ini saudara dan saya bisa mendapatkan sebuah jawaban yang keras ayat 20 sampai 23 itu. Saya tidak dapat apa-apa dan Tuhan bilang memang tidak seharusnya kamu dapat apa-apa karena yang kamu punya sekarang itu sudah saya berikan dan itu pemberian yang terbaik. Apalagi yang bisa kamu tuntut dari saya? Allah tidak wajib memberi upah. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhannya dia itu benar-benar keras kayak begitu ya? Apakah benar Tuhan ini karena saya sudah kasih semua itu saya punya, lalu Tuhan gak kasih upah? Bukankah perumpamaan ini menyatakan yang sebaliknya? Orang yang kerja 1 dinar menjadi 10 dinar dapat 10 kota. Tuhan ini memang tidak
wajib untuk memberi upah, tetapi dia telah memberi upah dengan berkelimpahan. Saya kira mungkin orang yang ketiga agak sedikit terkejut waktu Tuhan itu bilang, karena kamu sudah punya 10 mina, sekarang kamu dapat 10 kota. Dia akan sadar bahwa cara pikirnya salah. Dia pikir tuannya adalah Tuhan yang kejam, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi anugerah dengan berkelimpahan. Siapa yang berpikir demikian? Makin berkelimpahan lagi waktu dia bilang ini orang yang gak kerja, dia punya 1 dinar kasih. Orang di sana kaget lah, dia sudah punya 10 dinar, punya 10 kota, masih ditambah lagi. Untuk apa? Untuk menjawab cara pikir yang salah ini. Kamu terlalu keras, kamu tidak memberi apa-apa. Tuhan bilang coba kamu lihat yang ini. Dia dapat berkelimpahan, dia dapat lebih dari yang dia kira. Kamu pun tidak pernah berpikir demikian. Tapi seringkali saudara dan saya hitung untung rugi dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus memberikan sejumlah keuntungan kepada kita supaya kita bisa melayani dia dengan baik. Bapak Ibu, saya tidak percaya ada pelayanan dimulai dari nol. Bohong. Gak ada. Gak ada pelayanan di dalam dunia ini mulai dari nol. Setiap kali Tuhan panggil saudara dan saya untuk melayani, dia sudah kasih sesuatu terlebih dahulu. Paling tidak dia kasih modal yang paling baik, yaitu keselamatan. Dia kasih kekuatan yang terbaik, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu pelayanan apa yang dimulai dari nol? Saudara dan saya tidak mulai dari nol. Maka saudara dan saya juga tidak bisa menuntut banyak kepada Tuhan karena dia sudah kasih yang paling baik di depan. Tetapi perumpamaan ini hanya bilang orang ini enggan melayani Tuhannya, enggan untuk bekerja keras karena cara pikir yang salah dan dia gagal untuk kenal Tuhannya. Oleh karena itu, maka saudara melihat bahwa yang dia dapatkan adalah kebinasaan. Pertama, ambil talenta itu daripadanya. Saudara, ini mirip seperti perumpamaan tentang garam. Dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara, perumpamaan tentang garam itu begitu menyedihkan. Ada di dapur. Dapur itu bagi kita hari ini sesuatu yang sesuatu yang tidak penting. Maka kadang-kadang kita bapak-bapak nggak mau masuk dapur, ibu-ibu aja. Bagi kita nggak terlalu penting. Tapi bukankah kehidupan kita ada di situ? Itu tempat yang sangat penting. Lalu kemudian diambil, dikeluarkan dari situ, dibuang keluar, diinjak-injak orang. Artinya apa? Kalau saudara dan saya enggan bekerja untuk Tuhan, memberi hidup kita untuk Tuhan, di dalam kerajaan Allah nggak berguna, di luar kerajaan Allah pun nggak berguna. Diinjak-injak orang di luar rumah. Itu adalah sebuah fakta yang sangat mengerikan. Di dalam dunia ini, saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak berguna karena dibuang oleh Allah. Dan pada akhirnya, kemudian dikatakan, tangkap mereka, ikat mereka, bunuhlah mereka di depanku. Ini bicara mengenai kebinasaan. Maka nggak ada pilihan yang lain. Saudara dan saya harus ambil keputusan berdasarkan cara pikir yang benar. Kita mesti belajar baik-baik firman Tuhan untuk kenal siapa Tuhan kita. Membentuk cara pikir kita dengan benar supaya kita bisa melayani dengan baik. Saya tidak percaya bahwa tidak ada duka cita, pergumulan, bahkan penderitaan di dalam pelayanan. Tetapi saudara dan saya akan tetap setia untuk melayani kalau kita kenal siapa Tuhan kita dan siapa yang telah memberikan segala sesuatu yang baik sebagai titik awal pelayanan saudara dan saya. Dan saya mau tutup dengan mengajak saudara mengingat ada 10 orang yang menerima uang mina. Kenapa cuma 3 yang diceritakan? Harusnya kan masih ada 7 lagi. Harusnya cerita ini mungkin akan menjadi 40-50 ayat karena masih ada 7 yang lain. Tapi kenapa 7 yang lain gak diceritakan? Mungkin Tuhan tahu, jemaat GRI Cikarang sudah mulai lihat jam Tuhan. Ini berapa lama selesai? Tapi angka 7 adalah angka sempurna di dalam Alkitab dan seringkali mewakili totalitas. Maka di dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat, mewakili seluruh jemaat Tuhan di segala tempat dan segala zaman. Orang 7 yang tersisa mewakili seluruh pembaca termasuk saudara dan saya yang tidak tercatat namanya di sana, namun dituntut untuk mengambil respon yang sama. Bapak, Ibu dan saya harus memilih. Seolah-olah 7 itu tidak ditulis supaya kita mengidentifikasikan. Setelah kita belajar dari 3, kita mengidentifikasikan diri sebagai 7 yang harus mengambil keputusan. Kita mau tulis akhir cerita kita kayak apa? Seperti yang pertama? Seperti yang kedua? Atau kita mau tulis akhir cerita kita seperti yang ketiga? Keputusan ada di tangan Bapak, Ibu dan saya. Dan biarlah kita mengambil keputusan itu berdasarkan pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar. Berdasarkan cara pikir yang benar yang dikonstruksi berdasarkan kisah cinta kasih Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya mau tutup dengan mengajak saudara dan saya melihat Kristus yang telah memberi segala sesuatu bagi saudara dan saya. Ketika Yesus datang dan memulai gereja di dalam perjanjian baru,
Saudara dan saya mesti ingat bahwa dia adalah raja di dalam kerajaan Allah. Dia adalah empunya kerajaan ini. Perumpamaan ini berbicara mengenai dia, maka seharusnya Kristus ini mendapatkan sejumlah keuntungan dari kita. Dialah yang harus dipermuliakan. Jika kita bicara mengenai untung rugi, maka dia tidak boleh rugi, dia harus untung. Karena dia raja, dia yang harus mendapatkan semua itu. Tetapi anehnya Kristus ini tidak pikir untung rugi dengan saudara dan saya. Dan waktu dia datang, kitalah yang diuntungkan. Dia memberi karunia-karunia yang baik bagi saudara dan saya. Hal-hal yang baik, talenta kita menyebutnya. Dia memberi nyawanya bagi saudara dan saya. Totalitas hidupnya bukan hanya untuk Allah, tetapi juga untuk umat Allah bagi saudara dan saya. Tetapi di dalam pemberian yang terbaik itu saudara menemukan dia mati binasa. Dia datang memberi yang terbaik bagi kita, namun dia dibinasakan. Dia dianiaya, dia dibunuh. Kalau tadi saya bilang dia berdiri di inti neraka, berarti dialah yang dibakar. Seolah-olah dia raja yang tidak berguna. Saudara menemukan hamba yang buruk rupa di dalam Yesaya, dan itulah Kristus. Seolah-olah dia adalah raja yang tertolak, padahal dia tidak pernah membunuh siapapun. Sebaliknya saudara dan saya tahu, dia memberi hidup, dia memberi talenta. Tetapi supaya saudara dan saya mendapatkan semua yang baik termasuk hidup itu, maka yang punya hidup ini harus mati. Dia terhukum sebagai seorang pemberontak, seolah-olah dia tidak taat dan dia tidak bekerja keras. Tapi saudara dan saya tahu dia kerja keras, taat sempurna sampai mati. Dia tidak layak untuk mendapatkan itu. Saudara dan saya lah yang layak untuk mendapatkan itu. Namun dia sudah berdiri di tempat saudara dan saya. Dia diperlakukan sebagai hamba yang gagal, yang tidak berbuah, yang tidak berkembang, dan tidak memberi profit. Bukankah sebenarnya itu kita? Tetapi mengapa Kristus yang mendapatkan itu? Penghukuman yang terakhir itu. Tangkap mereka. Bunuh mereka karena mereka adalah musuhku. Lemparkan mereka ke dalam api. Bukankah ini yang dialami oleh Kristus? Kristus diperlakukan sebagai musuh supaya saudara dan saya bisa menjadi sahabat di dalam kerajaan Allah yang berguna di dalam kerajaan Allah. Kristus sudah memulainya bagi saudara dan saya. Hiduplah di dalam kerajaan Allah dengan memandang kepada Kristus. Jangan lihat hamba Tuhan, saudara akan kecewa. Jangan lihat sinode, saudara akan kecewa. Jangan lihat orang di kiri kanan saudara, di depan dan belakang saudara, saudara akan kecewa. Lihatlah kepada Kristus yang telah memulai semua dengan baik. Lihatlah kepada Allah yang telah memberi Kristus kepada saudara dan saya. Dan memutuskan untuk mendirikan gerejanya. Dan paling tidak, kita salah satunya. GRI Cikarang di tempat ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya.